Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fernanda, NIM 2007-3100. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari TAB, di mana tugas tersebut adalah melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan tersebut adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen alat berat. Yang dimana komponen yang akan saya identifikasi kali ini, yang pertama itu adalah dari ekskavator. Baiklah, saya akan melakukan identifikasi terhadap komponen dari ekskavator tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya bucket. Bucket ini berfungsi untuk menggali material atau mengangkut material. Terus yang selanjutnya ada yang namanya apa ini? Dari bucket silinder. Ini berfungsi untuk menggerakkan dari bucket ini. Terus ada juga yang namanya dari arm. Arm ini berfungsi untuk mengayunkan dari bucket ini. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya bucket silinder yang ada di atas. Bucket silinder ini berfungsi untuk menggerakkan arm ini. Nah, selanjutnya yaitu ada lagi yang namanya boom. Boom ini ada terletak di sini. Nah, ini yang namanya boom. Yang besar ini adalah boom. Ada juga yang namanya dari boom silinder ini yang berfungsi untuk menggerakkan dari boom ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya dari sos. Ini adalah rantai dari ekskavator. Nah, terus ada juga yang di sini. Di sini ada yang namanya tracker atau roda dari ekskavator ini. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya engine. Engine-nya terletak pada bagian belakang dari kabin ini. Engine ini yang akan berfungsi untuk menggerakkan dari ekskavator. Nah, selanjutnya itu, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi di ruangan atau di kabin dari ekskavator ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan kabin dari ekskavator ini. Di dalam ruangan ekskavator ini atau di dalam kabin ini terdapat pedal travel 2 buah, yaitu jika digerakkan keduanya ke arah depan maka berfungsi untuk memajukan dari ekskavator ini, dan jika ditarik ke belakang seperti ini maka akan berfungsi untuk memundurkan dari ekskavator ini. Nah, jika ditarik cuman satu saja seperti ini, maka ini tarik sebelah kanan seperti ini, maka berfungsi untuk menggerakkan ekskavator ke kanan. Dan jika seperti ini yang kiri, maka dia akan menggerakkan ke kiri. Nah, selanjutnya ada dari indikator yang ada di ekskavator ini. Yang pertama yaitu ada washer untuk wipernya dan semuanya. Nah, selanjutnya ada untuk lampu-lampu, dan selanjutnya itu ada dari mode cepat dan mode lambat. Nah, selanjutnya itu ada dari mengatur suhu ruangan untuk di ruangan kabin supaya tidak panas. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya joystick yang ada di sebelah kanan saya ini, yang mana jika digerakkan maju seperti ini maka berfungsi untuk menurunkan dari boom yang di atas. Nah, selanjutnya jika digerakkan tarik ke belakang mundur seperti ini maka berfungsi untuk menaikkan dari boom ini. Nah, selanjutnya jika diarahkan ke kanan seperti ini maka berfungsi untuk menaikkan dari boom
boom yang ini. Nah, jika ditarik ke kiri seperti ini, maka berfungsi untuk menggerakkan bucket masuk ke kiri seperti ini untuk bucket masuk. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu jika diarahkan ke arah kanan seperti ini, maka akan menggerakkan bucket ini untuk keluar. Baiklah, ini ada yang sebelah kiri saya yaitu joystick sebelah saya. Jika joystick ini dimajukan seperti ini, maka berfungsi untuk menggerakkan dari arm yang ini. Nah, jika ditarik ke belakang seperti ini atau ditarik mundur seperti ini, maka berfungsi untuk menggerakkan arm masuk ini yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya jika diarahkan ke sebelah joysticknya ke sebelah kiri, maka akan berfungsi untuk yang ini, gerakan putar ke arah kiri. Nah, jika ditarik sebelah kanan seperti ini joysticknya, maka berfungsi untuk gerakan putar ke kanan, ke arah kanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya identifikasi pada ekskavator kali ini. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Baiklah, untuk kali ini kita akan mengidentifikasi komponen dari forklift dengan kapasitas yaitu sekitar 40 ton. Nah, baiklah, langsung saja kita identifikasi komponen dari forklift ini. Nah, baiklah, di sini ada yang pertama yaitu dari box yang ini. Ini namanya box. Box ini berfungsi sebagai tempat material yang akan digunakan forklift ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya dari bracket ini berfungsi sebagai tempat penyangga dari box dan penyangga dari material yang akan diangkat atau ditemukan dan dibawa. Nah, selanjutnya ada yang namanya dari extend ini berfungsi sebagai mengangkat dan menurunkan dari box ini. Lift ini menaikkan dari box dan bracket ini naik ke atas, dan lift out untuk menurunkan bracket dan box ini turun ke bawah. Selanjutnya di belakang ada yang namanya gas. Oke, baiklah, di sini ada yang komponen namanya CMM, yang mana ini berfungsi sebagai penyambung dan mengalir dari mas ini. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya lift cylinder yang ada di belakang ini. Nah, lift cylinder ini berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan dari box yang ada ini untuk materialnya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya di bawah kita ada yang namanya floor well. Floor ini berfungsi sebagai roda dari forklift ini, namun roda yang ada di depan ini tidak bisa berbelok ke kiri atau ke kanan, cuma bisa maju dan mundur. Nah, selanjutnya ada yang di tengah sini brake system. Ini berfungsi sebagai pengereman dari forklift ini. Nah, selanjutnya lanjut ke belakang. Baiklah, di sini ada tangki dari forklift ini sendiri. Nah, di sini ada juga dari engine atau penggerak dari forklift ini. Nah, lanjut ke belakang. Nah, di belakang ini ada juga roda, namun di sini namanya rail wheel. Rail wheel ini berfungsi sama untuk penggerak dari forklift ini, namun yang ini bisa fungsi untuk membelok dari forklift ini berbelok ke kiri dan ke kanan.
Nah, di sini juga ada flat system dari forklift ini. Nah, lanjut ke belakang. Nah, baiklah, di sini ada yang namanya control wide dari forklift ini, yang berfungsi sebagai penggerak atau penyeimbang dari forklift ini ketika forklift ini mengangkat material. Nah, di bawah ini ada yang namanya dari steering cylinder yang berfungsi untuk meninggalkan dari jika diputarkan roda ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini juga ada lampu-lampu dari forklift ini. Baiklah, sekarang kita akan menuju dari kabin dari forklift ini. Oke, baiklah. Yang pertama di ruang kabin ini ada yang namanya overhead guard yang berfungsi sebagai pelindung atau pengaman dari operator tersebut jikalau terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan sehingga operator tetap aman berada di dalam ruangan kabin. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam ruangan kabin. Oke, baiklah, sekarang saya sudah berada di ruangan kabin dari forklift ini sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari forklift ini. Nah, yang pertama di sini ada dari steering dari forklift ini sendiri, yang mana ini berfungsi sebagai yang kita ketahui ya untuk mengarahkan kendaraan forklift ini untuk berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Nah, selanjutnya yang di sebelah kiri saya ini ada handbrake berfungsi sebagai pengereman jika dari kendaraan forklift ini berhenti supaya tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada yang di sebelah kanan saya ini. Nah, lanjut, ini ada yang namanya lifting, yang mana lifting ini berfungsi untuk jikalau dinaikkan posisinya ke atas, maka dari fork yang di depan itu akan naik dan berfungsi untuk mengangkat dari material itu. Dan jika diturunkan, maka fork itu akan turun ke bawah. Nah, selanjutnya yang di sebelahnya ada yang namanya tilting. Tilting ini berfungsi untuk mencondongkan mas yang ada di depan, mencondongkan ke depan dan ke belakang dari mas ini. Nah, selanjutnya yang di bawah itu tadi saya lupa. Di sini pastinya ada dari kunci kontak dari forklift ini. Nah, di sini ada yang sebelah kaki saya sebelah kanan ada yang namanya gas dari forklift ini, ada rem dan juga ada kopling dari forklift ini. Nah, di sini juga ada tuas. Tuas ini berfungsi untuk menggerakkan maju atau mundur tergantung dari keinginan dari operator. Jika dimajukan, maka forklift ini akan bergerak maju ke depan, dan jika ditarik ke belakang, maka forklift ini akan bergerak mundur ke belakang. Dan juga di sini juga ada spion dan lampu-lampu dari forklift ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya identifikasi dari forklift ini dan cara kerja dari forklift ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut di video berikutnya. Oke, baiklah, kembali lagi dengan saya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengidentifikasi dari kompaktor. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran dari kompaktor ini sendiri, di mana kompaktor ini berfungsi sebagai untuk memadatkan material dan meratakan jalan seperti pasir, tanah, dan lainnya. Nah, baiklah, langsung saja kita identifikasi dari komponen-komponen yang ada di kompaktor ini. Nah, baiklah, yang pertama yaitu yang kita lihat ini ada yang namanya front frame yang berfungsi untuk penyangga dari drum ini. Nah, selanjutnya ini yang kita ini drum ini berfungsi sebagai untuk meratakan
dan memadatkan dari material jalan seperti pasir dan tanah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke sini. Di sini ada yang ini namanya vibration pump, yang mana ini berfungsi untuk membantu dari drum ini untuk melakukan getaran pada material yang akan dilewati supaya padat dan dapat diratakan. Oke, baiklah. Di sini dapat kita lihat ada yang namanya rubber buffer, di mana fungsi rubber buffer ini untuk meredam getaran dari drum ini jika drum ini sedang bekerja untuk meratakan jalan dan memadatkan jalan. Nah, baiklah, selanjutnya itu komponen itu yang ada di kompaktor ini ada articulate joint yang berada di sini. Itu yang bulat. Itu adalah articulate joint sebagai penghubung dari drum ini dan engine dan kabin ini. Dan di sini juga ada silinder, steering silinder yang berfungsi untuk mengarahkan dari drum dan, atau kompaktor ini. Nah, lanjut ke belakang. Nah, di sini ada namanya rail wheel sebagai roda dari kompaktor ini. Nah, yang di tengah ada yang namanya brake system yang berfungsi sebagai pengereman dari kompaktor ini. Nah, di sini ada engine dari kompaktor ini, dan juga ada pompa dan juga ada propulsion kompaktor ini, dan ada juga dari transmisi dari kompaktor ini. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari kabin dari kompaktor ini. Oke, baiklah, sekarang kita sudah berada di ruangan kabin dari kompaktor ini. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa indikator-indikator yang ada di kompaktor ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari komponen-komponen dan indikator yang ada pada kompaktor ini. Baiklah, komponen yang akan kita bahas untuk yang pertama itu di sini ada dari steering wheel, yang fungsi untuk dari mengarahkan dan membelokkan dari kompaktor ini. Dan ada juga klakson dari kompaktor ini. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan saya ada tuas transmisi. Untuk kompaktor yang kita bahas kali ini yaitu kompaktor yang transmisinya otomatis, yang dimana posisi sekarang ini posisi netral. Nah, jika digerakkan ke depan ke huruf F, maka dia akan bergerak maju ke depan, dan jika ditarik ke belakang rear, maka dia akan bergerak mundur ke belakang. Nah, baiklah, belakang sini selanjutnya ada juga tuas. Nah, di sini kita dapat melihat ini berfungsi sebagai posisi idling, eco, dan fullnya. Nah, selanjutnya lanjut kita ke indikator yang ada di dashboard dari kompaktor ini. Nah, di sini terdapat di sini berfungsi untuk gerakan dari kompaktor ini, gerakan cepat dan lambat. Dan di sini juga ada selanjutnya ada dari kunci kontak. Ini kunci kontak ini yang pertama itu untuk pemanasan, dan selanjutnya ada juga indikator untuk langsung start. Nah, selanjutnya ada juga indikator ini. Indikator ini berfungsi yang ini untuk lampu-lampu dari kompaktor ini. Dan selanjutnya di bawahnya juga ada ini berfungsi untuk mengatur dari vibration dari drum yang di depan, gerakan cepat, getaran kuat dan getaran lambat. Nah, selanjutnya ini ada juga kontrol dari vibration ini, dan juga bisa di sini. Oke, baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Yang kita bahas dari awal tadi, yang pertama itu yang kita bahas ada ekskavator, ada forklift, dan ini yang terakhir yang kita bahas yaitu
kompaktor. Nah mungkin itu saja pembahasan kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri untuk video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.